kalau kita memiliki AS private, maka AS private itu tidak boleh di-advertise ke jaringan publik, sama seperti IP public. Jadi kalau IP public sama seperti IP private itu tidak boleh di advertise, maksudnya dikirimkan ke jaringan publik, karena private itu tidak dikenali jaringan publik kalau dalam IP begitu, ya. Nah, jadi nggak boleh di jaringan publik nih, yang IP private. Nah, sama AS private juga tidak boleh berada di jaringan publik, karena AS private ini bisa disetting di sini nih, di SP1 bisa, di IPB misalnya punya router lagi terus kemudian saya pasangin AS private juga bisa. Nah, masalahnya adalah kenapa kok nggak boleh gitu ya? Karena AS private ini bisa memiliki nilai yang sama. Kalau AS public itu nggak boleh memiliki nilai yang sama. Jadi terdaftar di IANA, ya. Nah, AS itu unik. Kalau yang public itu sifatnya unik. Artinya di satu network dengan network yang lain tidak akan ada yang sama. Nah, tapi kalau AS private, misalnya di contoh ini Cirebon Day memiliki AS private, ya. Nah, terus kemudian ada lagi nih jaringan Pemda Bogor misalnya, dia juga memiliki AS private. Nah, kalau AS private-nya sama, misalnya 65.000, di sini 65.000, dan diperbolehkan untuk dikirimkan melalui jaringan publik, nah itu bisa berbahaya. Contoh misalnya nih, ya, nah, ada request dari jaringan Pemda menuju ke Diploma. Misalnya orang Pemda ingin tahu program-program apa saja yang ada di Diploma, prodi-prodi apa saja yang ada di Diploma. Nah, kemudian dia kirim paket dari sini, dari Pemda. Saya nggak gambarin di sini, boleh bisa digambar, bisa dibuat tambahan ya, misalnya di sini. Oke. Ada begini ya, dan dia memiliki AS private sama dengan ini, nilainya 65.000, ini juga 65.000 gitu ya. Nah, begitu dia request ke IPB yang AS-nya 65.000 dan yang ingin menjalankan BGP semua border gateway protocol, maka nanti paket yang berasal dari Pemda itu begitu pas mau pergi ke internet dia IPB 65.000 gitu ya, 65.000 kan paket yang mau dikirimkan, melihat AS tujuannya gitu kan, ternyata AS tujuannya adalah 65.000. Nah, si routernya Pemda bilang, oh 65.000 mah tidak harus, makanya paket itu nggak akan sampai ke keluar, karena 65.000 juga dimiliki oleh Pemda gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya AS private ini tidak boleh di-advertise ke jaringan publik. Nah, oleh karena itu nanti ada mekanisme yang namanya menyembunyikan, AS private. Nah, jadi si SP2 ini tidak boleh meng-advertise AS-nya si Diploma ke jaringan publik, gitu ya. Di AS-nya Diploma nanti disembunyikan. Nah, tapi bukannya berarti nggak bisa dicapai, tetap bisa dicapai. Yang disembunyikan hanya AS-nya saja. Ingat, BGP itu adalah routing protokol yang digunakan untuk sharing informasi ya, dengan berdasarkan pada PAC. Jadi ininya dia protokol yang digunakan atau yang digunakan adalah PAC vector. Nah, PAC vector itu sendiri salah satu penentunya adalah AS tadi, AS PAC. Nah, jadi jalur yang memasukkan nomor-nomor AS, ya, nomor-nomor AS. Nah, sehingga kalau tadi private AS-nya ikut dimasukkan ke dalam jaringan publik, ya, maka tadi permasalahan yang akan muncul adalah ketika ada paket yang berasal dari network lain yang memiliki AS sama dengan AS-nya Diploma, maka nggak akan sampai, gitu ya, nggak akan sampai, karena dia menganggap AS 65.000 milik saya sendiri, jadi saya nggak akan teruskan keluar, gitu. Oleh karena itu harus disembunyikan, tidak boleh dikeluarkan. Jadi yang tidak boleh di-advertise adalah AS-nya. Sementara kalau networknya itu di-advertise nanti, ya.
Jadi perintahnya gampang kok kemarin ya. Nah, coba diperlihatkan perintahnya adalah neighbor. Ini misalnya contoh nih di SP2. Jadi kalau pakai bahasa kita, bahasa gaul, jadi di SP2 ngomong ke si AS100 ya, AS100 katanya gitu kan. Nah, AS100 siapa? Itu yang memiliki interface berapa nih, alamat IP di sini nih ya. Makanya kita tulis neighbor, alamat IP ini berapa. Nah, kemudian biasanya kan kita tulis apa? Remote AS gitu ya. Nah, remote AS berapa? Nomornya 100 gitu kan. Oke, itu ditulis duluan berapa. Nah, tapi di pernyataan yang kedua, komen yang kedua ditulis neighbor sekian. Nah, kalau tadi saya nggak sertakan pernyataan kedua, maka AS yang ada di diploma itu akan di advertise juga ke AS100. Jadi misalnya tadi nih, di router diploma menjalankan BGP, di SP2 juga jalankan BGP. Kan nanti kan saling tukar-tukar informasi kan. Nah, pertukaran informasi itu salah satunya adalah AS-nya. Nah, oleh ISP2, informasi yang berasal dari diploma itu akan dikirimkan ke AS100. Akan dikirimkan ke AS100. Nah, sehingga AS100 akan mendapatkan informasi tentang AS diploma. Katakanlah di sini AS-nya 65.000. Ya, ini AS-nya 65.000. Nah, misalnya AS 65.000. Ya. Jadi kalau ini katakanlah namanya diploma. Oke. Nah, ini namanya diploma yang punya AS 65.000 dan dia menjalankan router BGP. Ya, dengan protokol BGP. Kan tukar-tukaran tuh sama si ISP2. Ya, tukar-tukaran sama ISP2. Nah, terus hasil tukar-tukarannya oleh ISP2 di-advertise, dikirimkan ke router AS100. Ya, sehingga si router AS100 mendapatkan informasi tentang AS-nya di diploma. AS diploma berapa? 65.000. Nanti si AS100 akan meneruskan lagi ke ISP1 kalau tidak di distribute list ya. Nah, kalau tidak distribute list, maka router yang ada di AS100 itu akan meneruskan lagi ke ISP1. Nah, sehingga ISP1 mendapatkan informasi tentang keberadaan AS65.000. Nah, nanti ISP1 sendiri akan bingung kenapa dia dapat informasi dari AS100 tentang AS65.000. Jadi kan seolah-olah gini, si AS100 itu ngomong sama si ISP1, ISP1 ini saya punya informasi tentang AS65.000. Siapa sumber informasinya? AS100. Gitu ya. Apa isi informasinya? Dia memiliki AS65.000. Dari router 3 juga sama, mengirimkan informasi tentang AS65.000. Bingung nggak nanti ISP1? Bingung kan? 65.000 sebetulnya yang mana nih, ke arah AS100 atau ke arah router 3 gitu ya? Paham nggak? Ngerti ya? Oke. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, ISP2 tidak boleh menyertakan AS65. Karena kan sumber masalahnya di ISP2 kan? Ngerti maksud saya ya? Nah, jadi, ketika dia mengirimkan informasi tentang network yang lain, nah dia harus menghilangkan atau tidak menyertakan informasi tentang AS65. Caranya gimana? Ya tadi, neighbor, nah, alamatnya si router AS100 berapa, itu artinya yang dikirimkan informasi ke router yang AS100 gitu ya. Itu artinya neighbor, berapa tuh alamatnya tadi? Tulislah misalnya sekarang 209.165.100.5 gitu ya. Oke. Nah, tapi biasanya kan kita tulis remote AS1 gitu ya. Nah, sekarang kita menuliskannya remove AS, private AS, remove private.
AS. Private. Artinya menghilangkan ya, jadi private AS itu tidak diikut sertakan di dalam pengiriman informasi ke putra AS ya. Oke, nah jadi kita hampir mencoba mendekati kenyataan ya. Jadi contoh misalnya kalau saya biasa melakukan VPN ke kampus dari rumah, nah waktu itu jaringannya jaringannya ikut Telkom kan ya, karena saya pakai SPD itu jaringannya ikut Telkom. Berarti network saya itu masih masuk ke dalam networknya Telkom. Cuma memang di rumah saya routernya tidak memiliki AS ya. Jadi kalau buat apa sih Pak? Kalau memang ikut jaringannya Telkom terus memiliki AS gitu ya. Nah ini tujuannya adalah kita kan kalau pakai kalau yang AS ini kita pakai routing protokolnya BGP ya, bukan statik kan ya. Nah bukan statik. Nah kalau statik, semua informasi itu ketika kita mau ke internet, semua informasi itu dilempar ke ISP2, nanti ISP2 yang nyari, nanti nggak maksud saya? Dia nyari dulu, maka kamu baru diteruskan. Nah, artinya di sini ibaratnya router diploma itu blind atau nggak blind? Buta. Dia nggak tahu tentang jaringan yang ada di internet itu seperti apa, nggak tahu dia. Blind. Paham ya? Nah, sementara kalau dia punya AS sendiri, nah, informasi yang dapat oleh ISP2 tentang network-network yang ada di internet itu bisa dikirim ke diploma. Paham? Nah, sehingga diploma kalau pakai internet dia udah tahu tentang network yang mau itu nggak blind gitu loh. Oh, network yang mau itu ada, walaupun ujung-ujungnya tetap harus dari ISP2. Ngerti maksud saya? Nah, Pak, kalau dia punya anggaran 2 ISP gimana? Ya akan lebih baik lagi. Jadi istilahnya dia punya pilihan gitu kan. Kalau mau menuju ke Google lewat ISP1 atau lewat ISP2. Tapi dia nggak blind. Artinya dia tahu gitu loh network-network yang ada di internet, karena tadi dia tukar informasi dengan ISP2 dan ISP yang lain, ISP3 misalnya, karena ISP1 kan ada di sini ya. Nah, misalnya gitu ya, dibandingkan kalau dia menggunakan statik. Kalau dia menggunakan statik, dia nggak bisa bikin balancing, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau pakai statik kan rutenya adalah 0 gitu kan. Nah, lewat interface. Nah, kalau dia punya 2 cabang ya, terkoneksi dengan 2 ISP. Nah, dia bilang di IP root 000 yang pertama lewatnya ISP2. Di IP root 000 yang kedua lewatnya ISP3 misalnya. Nah, ketika ada 2 IP root seperti itu, kan sama nih. Tujuannya 0, tapi lewatnya jalan yang berbeda. Nah, kalau menggunakan static root itu harus menentukan mana yang prioritas. Ngerti? Dengan menambahkan metrik namanya distance kasih nilai di belakangnya ya. Nah, nilai itu menentukan mana yang akan jadi prioritas. Jadi begitu nilai yang satu lebih tinggi, berarti ISP2 nilainya lebih tinggi dibandingkan yang satunya lagi, maka traffic itu akan diluruskan ke ISP2, nggak akan pernah diluruskan ke ISP1. Buat apa anggaran backup? Untuk backup artinya ketika satu mati baru dia lewatkan ke ISP2. Failover. Tapi mestinya failover aja, nggak bisa loper. Gitu. Paham nggak? Ya, tapi kalau kita menggunakan BGP, paham ya, menggunakan BGP ya. Nah, kita menggunakan BGP itu bisa, kan yang saya bilang, bisa lewat sini, lewat ISP2, bisa lewat ISP3. Kita atur, misalnya kita punya IP public nih, IP publicnya 2 blok. Nah, IP public yang satu kita lewatkan ISP2, IP public blok yang satu lagi kita lewatkan ISP3, bisa. Ngerti ya? Dan dia ada balancing, adalah balancingnya, jadi nanti paket itu
Kalau mau menuju ke sana dilihat tuh, dia kan punya itu nanti di ruang diploma, jadi punya informasi tentang metode yang ada dua, yang paling dekat lewat mana gitu kan. Nah, yang paling bagus istilahnya ya, itu lewat mana. Nah, dia bisa tentuin itu kan. Kalau menggunakan BGP ya, kalau menggunakan BGP, jadi bisa garansi dan sekaligus failover. Nanti maksud saya failover. Jadi ketika satu putus, maka digantikan oleh yang lain. Tapi kalau yang model terus dia nggak bisa garansi, dia hanya bisa failover saja. Nanti ya, oke. Nah makanya, tapi kita belum punya AS sendiri Pak, gitu kan? Karena kita jaringan kecil, IP-nya dapatnya dari ISP. Jadi bukan nyewa langsung dari aplik misalnya, atau kalau sekarang di pemerintahan Indonesia punya kebijakan semua registrasi IP itu lewat namanya National Internet Register ya. Sekarang itu dipegang sama API. Jadi semua IP sekarang kalau mau daftar nggak bisa lagi langsung ke aplik, jadi harus lewat API. Maksudnya sih sebelumnya kalau saya lihat kayaknya kita udah kirim-kirim sama China gitu ya. Jadi semuanya akan kontrol oleh pemerintah. Jadi hati-hati di dalam berbicara ya, karena kalau semuanya ditangani oleh pemerintah, ketika Anda melakukan tindakan yang agak membahayakan melalui media internet, itu bisa terhadap dengan mudah karena sudah terregisternya di Indonesia. Tapi kalau registernya di API, jadi pemerintah Indonesia harus mengajukan permintaan ke jadi ya makanya kan diwajibin semuanya harus pindah dari API ke APB, awalnya register di API pindah ke ya, agar namanya jadi mahasiswa harus hati-hati di dalam bersikap ya. Dan karena maksud yang saya jelaskan tadi, kenapa ASN disembunyikan? Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi konflik gitu ya, tidak terjadi kebingungan di internet ya. Oke. Terus kenapa harus pakai AS private? Ya tadi karena kita dapat IP-nya masih dari ISP gitu ya, dari ISP, atau kita tidak menyewa langsung ke NIR atau ke RIR ya. RIR itu regional internet register, NIR nasional internet register. Nah, sehingga kita dapat AS-nya juga AS yang private ya, karena menggunakan IP-nya milik si ISP sebetulnya. Nah, jadi AS-nya AS private. Nah, paham ya maksud saya ya? Oke. Nah, nanti setelah ini terbentuk, ini nanti langkah praktikumnya ini harus jalan dulu nih. Ini yang kita harus jalan dulu. Maksud saya BGP-nya harus jalan dulu, harus sudah sukses dulu. Baru setelah itu Anda melakukan instalasi VPN. VPN dulu, jangan network security-nya dulu apa? Layer 2 security dulu VPN. Nah, VPN itu apa sih VPN? Nah, dari namanya saja VPN itu maksudnya adalah virtual private network. Ya, jadi network virtual dan network private yang virtual. Network private yang virtual. Jadi maksudnya kalau ini kan nanti IP publik nih, ini juga IP publik. Jadi kita menganggap ini adalah sebuah jaringan internet kan, jaringan internet. Nah, bagaimana caranya menghubungkan diploma dengan IPB sehingga ketika terhubung ini aman, gitu ya, melalui jaringan internet. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi yang namanya VPN. Nah, jadi paket-paket Anda ketika masuk ke sini itu akan diberi bungkusan berlapis-lapis. Ya, ibaratnya kalau kita punya sebuah paket yang mau dikirim gitu kan. Nah, paket itu pertama dibungkus dulu dengan sebuah bungkus kado misalnya kan. Nah, dikasih perkat khusus. Terus habis bungkus kado dibungkus lagi dengan kotak, kasih kunci. Habis itu kotaknya dimasukkan lagi ke lemari besi, kasih kunci di rantai lagi ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya, ibaratnya seperti tadi bungkus itu
enkapsulasi. Nah, tentunya enkapsulasi ini macam-macam teknologinya yang bisa disertakan. Contoh tadi kan, untuk lemari besi ngebukanya, rantainya, berarti ada punya kuncinya, key-nya. Kalau dalam jaringan itu istilahnya bagaimana mendekrypt. Karena bungkus yang tadi itu kalau di jaringan diibaratkannya sebagai encrypt, ya, sesuatu yang terenkripsi. Sehingga kalau kita mau buka paket dalamnya harus di-decrypt dulu. Nah, seperti itu. Ya, jadi encrypt, decrypt bisa juga dilakukan prosesnya seperti itu. Ya. Nah, setelah dibungkus dengan bungkus yang berlapis-lapis terus dilewatkan melalui jaringan internet. Pertanyaannya adalah ketika sampai di IPB yang sana, gimana cara membuka bungkusnya kalau dia nggak tahu kunci encryptnya? Gitu kan logikanya kan? Nah, jadi udah dibungkus macam-macam, dilempar ke IPB, begitu sampai di IPB nggak tahu kuncinya, yang nggak bisa dibuka dong. Cuma dikirim ke IPB gitu kan? Nah, berarti orang IPB yang di dermaga itu harus tahu gitu kan kuncinya kan? Nah, pertanyaannya kuncinya gimana cara ngasih tahunya? Masa kita lewat telepon atau kita datang ke sana? Kita kalau datang cuma ngasih kunci berapa kali ngasih bungkusnya, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau dijadikan kunci itu juga dikirimkannya lewat internet. Nah, pertanyaannya mengirimkan kunci lewat jaringan. Gimana caranya supaya aman? Jaringan tapi Nah, itu dia kan? Iya sih, tadi enkripsi juga dari kunci. Kunci yang dikunciin di dalam kunci. Enkripsi yang dienkripsikan oleh enkripsi, dienkripsikan lagi oleh enkripsi. Enkripsi yang dienkripsikan. Dua pangkat 5 pangkat 6 mod 23 itu awalnya. Kan nggak belajar itu. 5 pangkat 6 mod MOD 23 sama dengan berapa? Tahu artinya? Yang kelas hari Selasa kalau masalah tentang ini. Tahu? Anda ada yang tahu artinya? Sudah belajar pemrograman. Nah, jadi DP harmony itu adalah kan tadi kan masalah kunci ini, ya kan? Artinya ada sesuatu yang di-share di pabrik. Kan jaringan pabrik kan? Kuncinya berarti kan mau dikirim kok. Tapi berbahaya kalau untuk kirim kunci di jaringan pabrik. Pak, kuncinya enkripsi aja. Terus kuncinya nah ini dong, ya. Nah, jadi DP harmony ini membuat sesuatu ya yang berkaitan dengan cara mempertukarkan kuncinya. Gimana cara saya mempertukarkan kunci? Nah, sebetulnya algoritmanya dia itu adalah setiap host nanti bisa bikin kunci yang hasilnya sama tanpa harus men-set kunci yang tadi itu. Jadi misalnya gini, si diploma. Jadi kalau di harmony itu ada yang namanya private number sama ada yang namanya public number. Public number itu adalah angka-angka yang di-share. Angka-angka yang di-share. Private number itu adalah angka-angka yang dimiliki oleh masing-masing. Kalau private number nggak di-share, berarti nggak ada yang tahu dong. Si hacker juga nggak tahu dong private number karena tidak di-share, tapi ada yang di-share. Ya. Nah, contoh misalnya gini, si IPB punya private number nilainya 6, ya di-share dia. Si diploma punya private number nilainya 9, private numbernya. Paham ya? Maksud saya ya? Ya. Nah, kemudian dia punya public number, yang saya bilang tadi public number. Dan public number itu adalah angka yang di-share. Berapa public numbernya? 5 sama 23. 5 sama 23. Nah, jadi 523 itu yang di-share atas di diploma. Ini public numbernya adalah 523. Nah, si dokter IPB kan terima informasi tentang private public number 523. Nah, oleh si diploma public number itu tadi ada 5 sama 23 itu dibuat maksudnya
lakukan sebuah kalkulasi matematik. Jadi 5 dipangkatin 6, 5 dipangkatin berapa? 9. Nanti tadi punya private number berapa? 9. Ya, 5 pangkat 9. Berapa 5 pangkat 9? Sekian, banyak ya. Nah, mod 23, maksudnya mod 23 ini 5 pangkat 9 dibagi 23. Sisa Udah sama aja kayak ini ya. tapi ya 5 pangkat 9 dibagi 23 sisanya berapa? Sisanya adalah sebuah angka. Ya katakanlah angkanya adalah satu doang. X. Ngerti ya? Nah, terus kemudian si IPB juga melakukan hal yang sama. 5 dipangkatin, kalau private number-nya ini berapa? 6. Mod 23, misalnya hasilnya Y. Ngerti? Ya. Nah, itu yang hasilnya tadi yang dikirim. Kalau dikirim ke internet, di capture sama si hacker, dia nggak tahu Y ini hasil dari apa. Kalau pastinya apa gitu kan? Karena private number itu kan yang di-share. Yang di-share adalah hasilnya. Kan bisa saja 5 pangkat sekian mod 23 ya, terus nanti ada lagi bilangan yang lain yang mod yang lain menghasilkan nilai Y yang sama. Paham nggak? Paham nggak? Ya pasti gini misalnya ya, saya belum bikin contoh masalah ini ya. Jadi misalnya 5 pangkat 6 mod 23 hasilnya 8. Bisa saja nanti ada suatu bilangan ya. Nah, 5 angkat sekian, modnya sekian, yang lain hasilnya juga 8. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Enak kalau udah paham ya. Oke. Nah, jadi hacker kalau bisa menangkap angka itu untuk melakukan pencarian nilai private number-nya itu akan sulit. Betul nggak? Nah, akan sulit kan? Karena banyak kemungkinannya. Ya. Nah, jadi itu yang hasil share, jadi si diploma dapat angka 8, IPB dapat angka 9. Nah, angka itu kemudian dipangkatin. Ya, dipangkatin dengan 6 tadi, 9, hasilnya tadi berapa X ya? X dipangkatin 6, mod 23, hasilnya berapa? Yang ini juga sama. Pakai mod sih dah. Ya, berapa tadi hasilnya? Y dipangkatin 9, mod 23, hasilnya sekian. Ternyata hasilnya itu sekian itu sama. Ngerti nggak? Saya juga bingung itu orang bisa kayak gitu algoritmanya. Bisa menghasilkan nilai yang sama. Ngerti nggak maksud saya? Tadi kan dia menghasilkan nilai X dan dia menghasilkan nilai Y. Ya. Jadi si diploma mengirimkan nilai X-nya, hasil hitungannya dia. Si IPB mengirimkan hasil hitungan dia yaitu apa? Y. Di diploma. Nah, oleh diploma Y dipangkatin 9 mod 2 hasilnya katakanlah misalnya nih bohong-bohongannya ya Z misalnya, bukan dari kata Zuri ya Z. Nah, yang satunya lagi IPB melakukan hal yang sama yaitu X-nya. X informasi dari diploma kan tadi X ya, X dipangkatin 6 mod 2 hasilnya ternyata Z juga. Tapi maksud saya, nah berarti kan sekarang mereka punya kunci yang sama, tapi kunci yang sama itu tidak di-share. Nanti kan karena ada private number yang tidak di-share. Nah, jadi kunci ini di BPH menurut hanya digunakan untuk mekanisme pertukaran kuncinya saja nantinya. Ya, jadi seperti tadi Anda bilang, kuncinya dikirimkan lewat jaringan encryption. Encryption itu dipakai di BPL, bayangin kita buat kunci, kuncinya di dan menggunakan kunci. Pertanyaan, gimana tuh? Kenapa tidak dijadikan saja yang dihasilkan oleh BPL itu sebagai kuncinya? Kan toh orang hacker yang ada di yang menangkap itu kan nggak tahu kuncinya gitu kan? Maksudnya ngerti nggak? Jadi tadi kan menghasilkan nilai Z. Satu lagi menghasilkan nilai Z juga kan? Udah itu aja menjadikan sebagai kunci gitu kan? Ngerti nggak? Daripada harus buat kunci lagi terus dikirim, buat kunci lagi terus di-encrypt pakai Z, dikirim gitu kan? Lebih baik Z-nya aja menjadikan sebagai kuncinya. Ngerti maksud saya? Nah, tidak
Kenapa? Karena algoritma ini sangat panjang sekali. Jadi kalau digunakan untuk encrypt teks dengan kunci yang panjang, hasilnya juga bisa jadi gitu. Jadi malah ngebedatin jaringan. Paham maksud saya ya? Apalagi kan teks pesan itu bukan sekali sedikit, itu teks pesan juga. Kalau kunci kan ada buat berapa? 10 digit gitu kan? Jadi kalau teks pesan kan bisa berapa digit? Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi di harmoni ini ya algoritma yang digunakan nantinya hanya untuk mempertukarkan kunci. Sementara kunci sendiri kita yang gitu. Ngerti ya? Ngerti nggak? Oke. Nah, itu yang dilakukan di VPN. Udah habis. Itu yang dilakukan di VPN. Jadi pertama istilahnya dia buat tunnel terlebih dahulu untuk mempertukarkan kunci. Nah, dengan cara tadi itu, jadi seolah-olah kan ada tunnel, sehingga ketika misalnya hacker menangkap, nggak dapat apa-apa dia. Kan dia nggak tahu kuncinya si VPN kan? Nah, dia nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang disebut ibaratnya dia udah buat tunnel dulu, tunnel untuk mempertukarkan kunci. Jadi supaya aman dulu. Nah, setelah itu baru kirimkan paketnya sendiri, kunci kan dari encrypt ya, kuncinya di encrypt. Tadi pertama untuk buat tunnel mempertukarkan diri, kuncinya dikirimkan dengan di encrypt. Terus habis itu paketnya dikirimkan dengan di encrypt lagi. Jadi tambah ruwet gitu ya kalau si hacker mau membuka. Ngerti maksud saya? Nah, itulah salah satu keunggulan dari teknologi di VPN. Kenapa disebut private? Ya, karena seolah-olah jaringan kita yang ada di sisi diploma dengan jaringan IPB itu seolah-olah berada pada satu network yang sama. Gitu ya, berada tempat yang sama. Jadi kalau saya melakukan VPN ke IPB itu, saya dapat jadi net IP-nya IPB. Jadi seolah-olah saya sedang berada di IPB. Walaupun saya ada di rumah. Tapi ya, nah, jadi kalau saya lihat IP-nya, saya tes IP-nya adalah IP IPB, bukan IP di rumah saya. Gitu, ya. Nah, cuma kalau yang akan kita lakukan di lab itu adalah VPN yang side to side. Jadi ada dua jenis VPN, ada side to side VPN dan ada remote access VPN. Nah, side to side VPN biasanya dilakukan, contoh misalnya tadi dari kampus diploma dengan kampus Dramaga, ya itu side to side, ya. Jadi di diploma harus ada router yang support VPN, di Dramaga harus ada router yang juga support VPN. Nah, jadi harus ada device, harus router bentuknya ya, ada client khusus VPN. Ya, nah kalau yang di Dramaga karena dia jadi pusat, disebutnya VPN gateway. Jadi kan Dramaga ada terhubung ke kampus diploma, ada terhubung ke kampus Kilberde, ada terhubung ke kampus macam-macam deh, ya. Maka di Dramaga itu disebutnya VPN gateway. Dan itu yang digunakan oleh provider untuk menghubungkan kampus diploma, kampus Dramaga melalui jaringan network internet yang mereka. Mereka menggunakan yang namanya VPN. Gitu. Supaya tadi pakai diploma itu seolah-olah ke Dramaga itu, jadi seolah-olah walaupun kan jaringan internetnya di provider ini Telkom gitu ya, kan itu banyak perangkat gitu dan yang terkoneksi ke jaringan network internetnya provider itu bukan cuma IPB, ada dari macam-macam gitu ya, pelanggannya banyak kan. Nah pertanyaannya gimana seolah-olah ada diploma dengan IPB Dramaga ini seolah-olah jadi satu rumah gitu loh, satu rumah walaupun menggunakan jaringan network internet yang besar. Ya, paham sampai sini ya? Nah, jadi menggunakan VPN. Nah, mungkin waktu Anda belajar teknologi routing dengan Pak Fauzan itu belajar apa ya? Wan ya, PRS. Iya. Belajar nggak PRS? Oming. Udah Pak, udah lupa. Oming. Nah, itu PRS itu layar siapnya. Tapi karena dia ada di antara layar 2 dengan layar 3, jadi layar 2,5 istilahnya. Iya, ya adalah teknologi jadi layar aplikasinya, gitu ya. MP-nya berubah jadi layar aplikasinya. Oke, jadi makanya namanya VPN MPLS. Ya, VPN MPLS. Nah,
Kalau seperti yang saya lakukan dari rumah, itu namanya remote access. Ya, karena saya user biasa, bukan nggak punya router di rumah, gitu ya. Nah, jadi menggunakan koneksinya di SP pakai modem gitu, atau pakai HP gitu kan. Nah, itu namanya remote access. Nah, kalau saya bisa VPN, saya tidak butuh software. Tidak butuh software. Jadi yang saya konflik adalah di router di rumah dan di routernya di IPv agar mereka bisa saling komunikasi. Saya nggak butuh software langsung. Ya, nanti di routernya di rumah saya setting agar yang diinginkan misalnya ICC saja yang mulai lewat, yang akan ini ke VPN, tapi yang lainnya nggak akan di VPN kan misalnya. Itu bisa, gitu ya. Nah, kalau yang remote access, saya harus punya software di komputer saya. Ya, gimana caranya supaya kita diautentikasi? Jadi nanti untuk bisa akses VPN ada proses yang namanya autentikasi. Kan bisa saja orang lain pasang router juga, gitu kan? Lalu jaringan publik gitu, terus dia pasang VPN juga, terus mencoba connect dari IPv. Kalau nggak ada proses autentikasi, ya semua orang bisa masuk di IPv. Ngerti maksudnya ya? Jadi salah satu hal yang juga dimasukkan dalam teknologi VPN adalah pasang autentikasi. Ya, oke. Nah, jadi tadi kalau remote access VPN kita harus menggunakan sebuah software. Ya, softwarenya ya bisa macam-macam ya. Software power client. Kalau nggak salah di Windows ada tuh bawaannya software VPN kan. Bukan ada software lain. Ada yang kan kalau pilihan koneksi internet itu ada yang lewat modem, terus ada yang lewat VPN. Gimana saya lupa itu kalau di Windows XP itu ada ya, saya nggak tahu di Windows gimana posisinya. Ada nggak? Ada. Boleh cek. Ya, atau pakai software pihak ketiga, banyak kok yang gratisan yang VPN gitu ya, client VPN. Oke. Nah, kalau di kampus saya pakai Open VPN. Nah, jadi pakai Open VPN saya install di server, ya. Nah, terus dari Open VPN saya konfigurasi menghasilkan sebuah file. Nah, file itu nanti digunakan untuk verifikasi. Nah, file itu saya copy, saya install di komputer saya di rumah, ya. Nah, sehingga begitu saya aktifkan Open VPN di rumah, dia langsung ambil file itu, dia tahu bahwa file itu menghubungi IPv dengan alamat IP public sekian, dengan username dan passwordnya sekian. Jadi saya udah masuk lagi masukin username dan password. Ada yang modelnya seperti itu, Pak. Tapi ada juga yang modelnya aplikasi Open VPN itu, aplikasi VPN file itu modelnya adalah memasukkan username, password, terus kemudian password aksesnya siapa. Gitu. Paham nggak? Ya, nanti kalau sesuai dengan yang ada di database-nya VPN Gateway, maka dia bisa masuk seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan keamanan layer 2. Nah, ini penting nih sebetulnya ya. Jadi kalau menurut catatan FBI, justru kelemahan di dalam suatu jaringan itu 60% justru ada di jaringan LAN. Jaringan LAN ini ya jaringan layer 2. Kenapa bisa ada jaringan LAN? Atau juga oh kita anak mahasiswa itu baik-baik, memang itu baik-baik, ya. Amin. Terus kemudian ya karena katakanlah untuk mengerjakan tugas dan sebagainya, terus kemudian akses internet kalau lewat smartphone kurang begitu bagus, akhirnya masuk paket kan ya, pakai artis atau apa atau download. Biasalah kita senang dengan gratisan, kita senang dengan game, kita senang dengan musik, tapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita download itu sebetulnya tertutupi. Jadi sekarang ada sebuah malware baru yang namanya ransom software. Ya, kemarin saya dikunjungi tuh sama orang kalau Aldo itu ransomware tuh ya, jalan sama dia. Itu kita punya data, diaktifkan semua. Nah, terus ada peringatan ya, dan waktu itu cuma 2 hari loh. Anda kalau mau ini bisa dibuka, ya bayar, ditunggu sampai 2 hari. Nah, kalau 2 hari, kenapa nggak ditunggu? Kita itu bisa nggak kasih waktu sebulan gitu kan? Data
gitu kan. Saya juga awalnya bingung, kenapa 2 hari, kenapa waktunya pendek gitu ya, kenapa dia nggak buat panjang, ya kan? Nah, ternyata dia udah perhitungan bahwa kalau dikasih waktu lama berarti ada peluang bagi user untuk mencoba melakukan deepfake. Ngerti nggak? Nah, karena gini, hitungannya dengan menggunakan algoritma yang ada sekarang dalam 2 hari juga dulu. Tapi kalau dikasih waktu seminggu, apalagi kalau dia menjalankan fungsi deepfake-nya itu menggunakan server-server super komputer nyewa Amazon gitu kan, karena kan udah ada data penting banget itu ya, ada data penting banget, akhirnya dia sewa server Amazon untuk melakukan algoritma deepfake. Itu seminggu bisa, membayarnya memang lumayan ya, bisa $1.000 gitu ya. Nah, ya kalau mahasiswa, kalau ini benar menyangkut data penting, skripsi misalnya atau tugas akhir, ya, nah ada juga di siapa yang menjamin gitu kan, ya kalau saya sekarang dengan adanya malware kayak gitu saya juga harus drive, ya, situs-situs yang udah ini gitu kan, secure ya, orang-orang bilang nggak ada jaminan gitu kan. Kalau kita bisa masuk ke drive, pun bisa masuk ke drive dong, naruh ini dia kan, betul nggak? Kan gini, Anda pernah nggak mendapatkan informasi bahwa ada file-file yang bisa di-share, apa namanya di drive, linknya ada di drive, Google Drive. Ya, saya jamin bahwa yang kita taruh di Google Drive itu betul-betul aman. Ada jamin ya kan? Nah, diambil oleh Anda masuk ke komputer Anda kan, terus Anda kirimkan file Anda ke Google Drive dari mana? Dari komputer Anda juga kan? Iya, OneDrive. Kenapa lagi yang di drive itu? OneDrive. Betul nggak? Iya. Iya. Jadi ya yang aman itu adalah tidak terpacu ke internet. Gitu ya. Plastis. Oke. Ya jadi OneDrive gue cuma lihat doang. OneDrive cuma lihat doang. Belum bisa edit. Atau yang edit ada yang ngapus. jadi harus kita bisa kontrol bahwa Anda kalau mau masuk ke jaringan ini tidak boleh bawa prestis dari luar atau tidak boleh bawa komputer yang pernah digunakan di luar, nggak bisa begitu kan? Jadi semua sekarang udah bawa laptop sendiri, padahal di rumah ya macam-macam dan tidak proteksi dengan baik. Itu kan masuk ke jaringan kita. Karena kan ada malware-malware yang banyak kali ya. Nah yang paling berbahaya itu sebetulnya adalah exploitnya dulu. Kalau malware itu adalah seksi yang kedua. Pertama dilakukan itu exploitnya dulu. Apa kamu exploit? Dia menanamkan kode-kode tertentu di dalam komputer Anda. Sampai apa ya? Saya lupa. Jadi di dalam itu antara ya, itu ya, nah kan itu digunakan oleh para hacker untuk mengetahui perilaku Anda. Jadi nanti dia nanti jaringan IPB dia akan terkoneksi ke hacker di luar sana. Jadi kontrol interaksi komputer Anda dari suatu monitor kegiatan yang Anda lakukan dari luar. Namanya CNC. Ya, nah di monitor apa perilaku Anda? Nanti kita ketahuan oh yang ini nih kayaknya sering ngetik tugas akhir nih gitu ya. Penting banget ya, apalagi sampai malam kerjanya itu kan. Tapi yang penting harus sampai malam belajar gitu kan. Udah, artinya ketika udah seperti itu kan aware yang gitu itu ransomware tadi gitu kan. Udah tinggal mainkan ini kontrol ya. Oke, nah oleh karena itu saya bilang keamanan yang paling penting itu sebetulnya adalah yang pertama tentunya adalah keamanan layer 1. Di mana Anda mau bagi internet kalau komputer yang akan Anda gunakan hilang? Di layer 1 kan? Jadi keamanan mulai dari layer 1 dulu. Keamanan fisiknya dulu. Iya sih. Ayo. Hilang gitu kan? Layer 1 berarti kan? Iya. Cabut cek. Udah nggak bisa. Iya, modern. Jadi kalau dalam iya sih. Gimana
common agent ada yang bilang keamanan sebuah sistem itu sangat ditentukan oleh sistem yang paling lemah. Sistem yang paling lemah ya, ya kan? Layar 1 dan layar berikutnya adalah layar ya. Oke. Nah, layar 2 mungkin perlu dijelaskan jenis serangannya macam-macam. Tujuannya apa sih? Mendapatkan informasi dari pusat. Hacker itu ya salah satu ininya apa yang dia lakukan adalah mencari informasi tentang pusat. Nah, mencari informasi tentang pusat itu bermacam-macam dengan memanfaatkan kelemahan teknologi yang ada. Nah, ini contoh misalnya nih. Ada PC A, PC B, PC C. Saya ingin mendapatkan informasi tentang PC C. Ya, nah PC C ini suka mengirim file kemana-mana ke PC B dan sebagainya, gitu ya. PC C suka mengirimkan file kemana-mana ke PC B dan sebagainya, file internet dan sebagainya. Kalau misalnya PC A ini sebagai hacker, sudah tahu misalnya PC C suka mengirim data ke PC B. Nah, lalu saya memposisikan diri saya PC A sebagai PC B, maka tentunya nanti PC C akan mengirimkan datanya PC A karena diposisikan sebagai PC B. PC A memposisikan dirinya itu sebagai PC B. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana PC A bisa diposisikan dirinya sebagai PC B. Dia memanfaatkan kelemahan teknologi yang ada di Swift. Apa kelemahan teknologi yang ada di Swift? Sehingga Swift itu meneruskan frame berdasarkan apa? MAC address table, ya kan? Dan MAC address table-nya si Swift itu tidak diisi secara manual, secara statik oleh administrator kan? Melainkan secara dinamis dengan cara dia belajar. Ketika dia mendapatkan sebuah frame, ya dari sebuah port, tanya kan, itu dari mana? Jawab kan, saya dari ini. Maka itu yang dimaksudkan adalah MAC address table. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika PC A mengirimkan paket ke Swift, ya juga sih. A mengirimkan paket ke Swift. Ditanya masih Anda dari mana? Kalau PC A mengirimkan dengan cara menjawab saya dari B, maka MAC address table-nya si Swift akan berubah. PC B itu ada di port FA0 atau misalnya sebetulnya PC B itu ada di port FA0 3, ya kan? Nanti nggak maksud saya, ya. Jadi dengan cara MAC address spoofing memasukkan alamat MAC. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana PC A bisa mengubah MAC address-nya sama dengan MAC address-nya si PC B? Nah, toolnya banyak, ya. MAC address spoofing itu ada banyak. Tadi saya sebutkan, kita pakai aja aplikasi Yersinia. Itu ada Yersinia, biasanya YERSINA, Yersinia. Ya. Nah, itu namanya ya. Jadi dia dulu itu aplikasi perempuan gitu ya. Karena namanya Yersinia. Ternyata itu aplikasi untuk melakukan hacking. Nah, bisa digunakan untuk mengubah alamat MAC-nya si PC A menjadi sama seperti alamatnya MAC si PC B. Ngerti? Ya? Dengan cara saya mengubah MAC address-nya si PC, maka otomatis dalam hal ini sudah dibohongi, sehingga ketika ada paket dari PC C menuju ke PC B, itu sudah ada dari PC A. Satu, caranya seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah MAC address table overflow. Apa itu MAC address table overflow? Jadi dipelajarinya begini. Nah, kalau si Swift ini menerima frame udah bisa gitu. Mana lebih? Oke ya, lanjutkan. Kalau tadi kan MAC address spoofing melakukan ya alamat MAC. Tapi memasukkan alamat MAC itu kan susah karena dia harus cari informasi dulu tentang alamat MAC-nya pasti. Walaupun
kelemahan ARP. Ya, kan ARP itu kan dia setiap PC itu ketika mau terhubung ke mana dia akan menyebarkan paket A, ARP termasuk PC B kan, dia akan menyebarkan paket A, ARP sehingga PC A tahu dong alamat ARP, alamat paket PC B. Ngerti kan? Ya, oke. Nah yang berikutnya adalah MAC address overflow. MAC address overflow. Cari kelemahan teknologi dari Swift ini apa? Oke. Si Swift kalau memiliki MAC address, kalau di dalam MAC address table di Swift tidak ada MAC yang apa yang dilakukan oleh Swift? Broadcase. Sampai jam 6. Broadcase ya? Broadcase. Oke. Itu satu yang jadi kelemahannya dia. Broadcase. Kalau broadcase, di PC A pasti akan terima broadcase juga dong. Ya kan? Andaikan misalnya PC menyebutkan alamat ke Swift ke PC B, tapi alamat PC B ada di Swift, maka dia akan broadcase. Broadcase-nya kemana? Kemana-mana kan? Masuk PC A. Nah, berarti PC A menerima dong paket dari PC C kan? Oke. Nah, itu yang kemudian satu kelemahan dari Swift. Terus kemudian yang berikutnya, namanya MAC address table, namanya buku catatan nggak ada ya. Anda beli buku yang jumlah kertasnya tambah 3. Ada nggak? Ada pernah beli buku yang jumlah kertasnya 3? Nggak pernah beli lagi, jembatan teringat. Satu sama ada ya. Nggak pernah beli lagi. Ini pasti ada batasnya kan? Termasuk MAC address table. Ada batasnya. Saya duitnya bisa habis. Nah, kalau MAC address table itu sudah penuh dan tidak ada informasi tentang isi di MAC address table tersebut, broadcase. Apa yang dilakukan oleh PC A? Tadi ada teknologi yang dimungkinkan untuk mengganti. Jadi ketika frame keluar dari PC A, MAC address yang dibawa oleh PC A itu bukan MAC address PC A, melainkan MAC address palsu. Kirimlah sebanyak-banyaknya. Nah, dalam waktu sekian detik MAC address table yang Swift penuh, tapi semuanya palsu. Nggak ada satupun MAC address table itu mewakili isi-isi yang ada di Swift. Ngerti nggak maksudnya? Nah, akibatnya apa? Ketika PC C kirim data, broadcast. PC lain kirim data, broadcast. Terima nggak? Terima. Gitu ya? Nah, itu salah satu efek dari serangan MAC address table overflow. Nah, serangan yang lain, efek yang lain adalah yang tadi, ya pokoknya jadi lambat karena banyak broadcast. Paham ya? Oke. Nah, terus port security yang sudah Anda pelajari itu fungsinya untuk apa dan bagaimana cara kerjanya? Ya. Oke, itu tadi kita lihat. Ketika dia ingin memasukkan sebuah MAC address, kan gini ya, PC A ketika mengisi Swift, pertama kali dia harus menggunakan pakai dulu, dia belum tahu tentang IPv6 pakai dulu, ya kejadian ya. Nah, oleh karena itu kan alamat MAC-nya akan tercatat di Swift. Ya, alamat PC A sekian ada di port F01. Nah, ya. Nah, ketika dia mencoba memasukkan, berarti di port F01 ada 2 MAC. Betul? Ketika dia mencoba memasukkan lagi dengan MAC yang ketiga, maka di port F01 ada berapa MAC? 3 MAC. 3 MAC. Gitu kan? Nah, coba kita lihat tadi cara serangan MAC address table MAC address ini itu dengan mengirimkan MAC address lebih dari satu MAC address PC A dan MAC address PC B ke port yang sama atau jadi cara mencegahnya gimana? Batasin aja satu port nggak boleh lebih dari satu MAC address. Artinya kalau lebih dari satu MAC address tutup. Gitu. Arti. Nah, hal itu juga bisa dilakukan untuk mengantisipasi MAC address table overflow. Karena MAC address table overflow kan mengirimkan MAC address terus-menerus gitu ya. Kita pakai dengan MAC address palsu terus. Artinya di satu port F01 jumlah MAC address-nya lebih dari dengan cara port security tadi, maka hal itu bisa diatasi. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Ya, jadi mungkin untuk ujian sampai port security, saya hanya menjelaskan konsepnya saja agar Anda mengerti maksudnya. Ya, yang
bisa berbeda-beda di setiap perangkat. Nah, yang kebetulan kita pelajari itu yang ada di perangkat Cisco. Kenapa kok kita belajar di perangkat Cisco? Saya terus terang, pertama sudah ada materinya yang cukup mudah dipelajari, mudah dipahami, ya. Sementara kalau yang lain nggak ada tuh literaturnya, gitu kan? Ya. Nah, tapi di perangkat lain bukannya berarti nggak ada, itu ada. Saya pernah coba di perangkat yang ya boleh dibilang nggak terlalu terkenal, handphone itu ada handphone, CORT itu ada handphone, ya. Nah, terus ada juga AT&T juga ada punya itu. Jadi bukannya berarti nggak ada, cuma ya sudah ada penjelasannya. Artinya walaupun ada ini, tapi ada walaupun ada belajarnya pakai itu bukannya berarti dia bisa melakukan ya baik. Yang berbeda sudah yang tidak punya paham ya? Cara settingnya itu kan ya kalau di perangkat itu kan ya seperti aja lah gampang ya. Ya oke, karena waktunya sudah 17.40 jadi saya sudah baik tadi saya juga sudah dilakukan ya. Kalau dilakukan akhirnya silakan Dwi. Terus apa kita aja? Ya boleh sampaikan. Yang mana Dwi? Number yang private, nah tapi AS number itu tidak di advertise. Networknya di advertise, tapi itu tetap bisa ke internet, tetap bisa dihubungi dari internet, cuma AS-nya tidak di ini. Jadi kalau orang luar, misalnya tadi user-user yang ada di ISP1, ketika mau ke diploma, dia tahunya diploma itu adanya di ISP2. Dia nggak tahu kalau diploma itu punya AS sendiri. Tadi kan dia tahunya diploma itu